قال فمكث يضرب له 10 سنين لا يقدران عليه إلى آخر القصة. بعده minan nawa wa idza amsaka ma'ahu li'iftorihi wa qala lahu rajulun wa asbahta wa qala boys asbahtu uhibbullah wa amsaytu rahmatullah wa ma tas'alu an halin rajul idza asbahadana annahu la yumsi wa idza asbahadana annahu la yusbi innal mauta wa dzakarahu lam yada li mu'minin farhan wa in haqqallahu wa inna haqqallahu fi malil muslimi lam yada lahu fi malihi fidyatan wala zahaban wa innal amra bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkari lam yada lil mu'minin shadiqan na'muruhu bil ma'rufi wa yashtamuna dona wa yajiduna ala dhalika awalan al-fasikina hatta wallahi laqad ramawni bil adalimi wa ayyamallahu la ada aqwa fihim bihaqqihi. Apa kabar? Ayo ba'du. Bismillah. Ayo. ورزقني عليه لما رأيت عينيه من حاله حتى بكيت وبكت وعرف اسمي فقلت له كيف عرفت اسمي ولم ترني قال نبأني العليم الخبير نبأني العليم الخبير عرفت روحك حين كلمت نفسي نفسك إن المؤمنين يعرف بعضهم بعضا ويتهاكون بروح الله تعالى وإن لم يتقوا وكان مسرة العلم إذا سيكون هذه ليلة الركوع فيرجع حتى يصبح وإذا أصبح يقول هذه ليلة السجود ويهدف حتى يصبح وكان إذا أمسى يتصدق في بيته ثم يقول اللهم من مات جوعا ولا تؤاخذني به ومن مات عريا فلا تؤاخذني به وقال له رجل أوصني فقال ففر إلى ربك قال فمن أين المعاش وقال
القلوب يقاربها أشد أتفرغ إلى الله بيديك في دينك وتتهمه في رزقك وكان يلتفت الكسر من المزابل فيغسلها ويأكل بعضها ويتصدق ببعضها. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim, tadhakkar wa tazkir, wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalala ala al khair ibtigha wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di sini oleh Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ketika menjelaskan tentang biografi Al-Imam Uwais bin Amir Al-Qarni. Bagaimana Imam Al-Haddad mengatakan wa Uwais Al-Qarni akhirat tabi'in wa Abi Sa'id An-Nasih Al-Mutabarri'i. Dinyatakan fa amma Uwais fakana min akabir zuhad. Dia salah satu pembesar dari kaum zuhad. Miman taha ilaihi zuhud, yang mana sifat zuhud itu puncaknya ya kalau bisa meniru daripada Uwais. Khairu tabi'in, dan dia sebaik-baik tabi'in. Hadza ketika dijelaskan sebaik-baik tabi'in, hadza sebenarnya makanul khilaf bainal ulama, arti letak khilaf antara ulama. Ada yang mengatakan Uwais Al-Qarni, ada yang mengatakan Hasan Al-Basri, ada yang mengatakan yang lainnya, hingga para ulama sebahagian menyatakan bahwa hadza khilaf sebenarnya khilaf lafzi, tapi sebenarnya Uwais afdalul tabi'in min jihatil Yaman, Hasan Al-Basri afdalul tabi'in min jihatil Basrah. Jadi semuanya afdalul tabi'in. Intinya mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya dia mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais. Kata Nabi Muhammad, sebaik-baiknya tabi'in adalah seseorang yang dikenal dengan nama Uwais. Wa kana lahu walidah, yang mana dia punya seorang ibu, wa kana baran biha, yang mana dia ini sangat bakti kepada ibunya. Itu disebutkan bukti baktinya sampai dia mengurungkan niatnya untuk pergi ke Madinah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena alasan bakti sama ibunya. Jadi waktu dia mau berangkat, jadi dia yatim. Jadi dia ngurus uminya. Sayyidina Uwais ini yang ngurus uminya dia. Dan uminya ini punya kambing yang perlu digembalakan. Uminya bilang ketika Uwais minta izin, ya Ummah, saya minta izin mau ke Madinah, pengen ketemu sama Nabi Muhammad. Maka saat itu uminya bilang, beliau Uwais, kalau engkau pergi ke Madinah, terus yang ngembalain kambing-kambing itu siapa? Ya, artinya yang ngangonin kambing siapa ya Uwais? Kata Uwais, kalau begitu ya Umi, udah deh, ada urungkan niat, saya kembaliin kambing. Kalau Umi pengen saya kembaliin kambing, saya kembaliin kambing. Supaya dia meninggalkan berjumpa dengan Rasulullah karena baktinya kepada orang tuanya. Tapi lihat, begitu dia bakti kepada uminya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana bihi bayad. Yang mana Sayyidina Uwais itu pernah kena penyakit kulit bayad, arti yang putih sebagian anggota tubuhnya, kulitnya. Famarruhu, maka saat itu famarru, artinya ayo temui dia, falyastaghfir lakum, dan dia akan memberikan istighfar buat kalian. Ini Nabi berkata kepada para sahabat ya. Arti kalian marru, arti lewat temui dia. Kalau ketemu sama dia biar minta falyastaghfir lakum, biar dia memohonkan ampun kepada Allah buat kalian. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu arda, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya dengar langsung Nabi bersabda, ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'abdad ahli Yaman bin Murad. Akan datang kepada kalian Uwais bersama rombongan dari Bani Murad dari Yaman. Tsumma min Garnin, min Murad tsumma min Garnin. Ibaratnya gabilah, cuman gabilah itu ada pecahannya lagi ya. Hakadha min Bani Garnin min Bani Murad. Wa kana bihi baras, yang mana dia kena penyakit kulit di tubuhnya. Faburi aminhu, dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada penyakit tersebut. Illa maudhi dirham, kecuali kadar 1 dirham.
Ada dalam riwayat yang lain, Uwais memohon kepada Allah Subhanahu wa taala minta disembuhkan dari penyakit kulit ini kecuali kadar 1 dirham di bawah ketiak kirinya. Di bawah ketiak kirinya. Kenapa? Biar dia selalu ingat kalau dia pernah disembuhkan Allah. Jika kalau dia lihat ada sisa penyakitnya, dia bersyukur pada Allah. Alhamdulillah. Kenapa? Udah pernah disembuhkan sama Allah. Sebab orang kalau sakit ingat Allah, begitu sembuh lupa lagi sama Allah. Tapi Uwais pengen minta ditinggalin dikit aja. Pengen disembuhin, cuma tinggalin dikit ya Allah. Kenapa? Biar aneh selalu ingat kalau Engkau telah menyembuhkan saya. Ila maudhi dirham lahu walida wa huwa bihabar. Dan dia sangat berbakti kepada ibunya. Lau aqsama 'alallahi la abarrah. Ini Uwais bin Amir Al-Qarni kata Rasulullah, kalau dia bersumpah, lau aqsama 'alallah, bersumpah dengan nama Allah, la abarrah, pasti akan terlaksana apa yang disumpahkan olehnya. Terjadi. Makanya kata Rasulullah dalam hadis yangnya, rubba as'ad aghbar madfu'un bil abwab law aqsama 'alallahi la abarrah. Kata Nabi Muhammad, terkadang ada orang aghbar, mukanya penuh debu, as'ad, compang-camping, rambutnya enggak terurus, madfu'un bil abwab, tertolak dari pintu manapun. Artinya orang enggak senang kalau dia datang ke rumahnya. Jadi kalau ada saat dia datang nih, orang merasa risih, pengen cepat-cepat dia keluar dari sini. Madfu'un bil abwab. Namun kata Rasulullah, terkadang orang kayak begini nih, lau aqsama 'alallah, kalau dia bersumpah dengan nama Allah, la abarlah, akan terlaksana. Kata. Jadi ngajarin kepada kita jangan sampai kita suudzon pada siapapun. Sebab kayak Uwais bin Amir Al-Qarni ini salah satu orang yang mana orang enggak merasa nyaman kalau deket dia. Kadang lihat dia orang miskin, orang yang agak terganggu segala macam, tapi lau aqsama 'alallah la abarlah. Sampai Nabi bilang pada Sayyidina Umar, "Fa in istata'ta an yastaghfira laka fa'al." Maka ya Umar, kalau ada kesempatan dia bisa baca istighfar buat engkau, maka lakukan, minta dia istighfarkan buat engkau. Ada pesan Rasulullah buat Sayyidina Umar. Dalam riwayat pesan buat Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Diriwayatkan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Innallaha 'azza wa jalla yuhibbu min khalqihi al-asfiya wal akhfiya al-abriya." Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai daripada hamba-hambanya al-asfiya, orang-orang yang terpilih, al-akhfiya yang mana dia ini tidak nampak, khafi. Ya. Al-akhfiya artinya enggak nampak keibadahannya, enggak nampak kesolehannya, artinya menutupi dirinya. Al-abriya yang mana dia termasuk orang yang orang-orang yang baik atau orang yang dianggap biasa. As-sa'ta ru'usuhum, yang mana rambut mereka ini sa'sah, artinya compang-camping, rambutnya enggak terurus. Al-mughbarrah wujuhahum, yang wajah mereka dipenuhi dengan debu. Al-mukhmassati butunahum, yang perutnya rata, saking kurusnya itu rata dengan badannya. Ya. Alladzina ista'zanu 'alal umar lam yu'zanahum, yang mana mereka kalau saya diminta izin kepada salatin, kepada pembesar-pembesar, enggak bakal diizinkan, artinya ditolak. Bilang bukan tempat ente di sini. Wa iza khatabul muna'amat lam yankihu. Kalau mereka mau khitbah, pengen menikahi seorang perempuan yang cantik, yang punya ini, enggak bakal dinikahin. Ditolak pokoknya, nih mau ngelamar enggak bakal diterima orang kayak begini. Wa in ghabu lam yafqudu. Kalau mereka enggak ada nih, enggak dicariin, lam yafqudu. Orang enggak merasa kehilangan. Ada dia enggak ada dia sama aja udah. Wa in tala'u lam yafra bi tal'atihim. Kalau mereka datang, orang kayak gini datang, itu orang-orang lihat dia enggak ada yang senang, biasa aja. Artinya memang enggak dipeduliin manusia nih. Wa in maridu lam yu'ad. Kalau mereka sakit enggak ada yang jenguk. Wa in matu lam yushhadu. Kalau dia mati, orang-orang ini meninggal, enggak ada orang yang mengurus jenazahnya. Allah. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang ahlul qurb, orang-orang yang dekat dengan Allah. Qalu ya Rasulullah, kata sahabat, terus gimana kita dengan mereka nih? Siapa sih yang kau maksud ini? Kata Nabi, zaka Uwais Al-Qarni. Itu Uwais. Yang mana orang nganggap dia majnun, nganggap dia begini, tapi hadza Uwais adalah orang yang mulia. Kalau wama Uwais Al-Qarni, siapa itu Uwais Al-Qarni? Gal ashaladu suhubah. Yang mana matanya ini ada sedikit merah, arti mata merah, zusuhubah, yang warna kulitnya itu sedikit kayak pucat, zusuhubah. Ba'id ma bainal mankibain, artinya pundaknya ini agak lebar. Mu'tadil qama, artinya tingginya
selaras, ada nggak terlalu tinggi nggak pendek. Ada musyadidul admah, rambutnya itu sangat hitam ya. Dharibu bidaganihi ila sadrih, yang mana dagunya dia itu menyentuh dadanya, selalu nunduk. Rama bi basari ila maudhi sujudihi, matanya selalu dipandang ke tempat sujudnya. Wad'un yaminiha ala shimalihi, tangan kanannya selalu diletakkan di atas tangan kirinya. Dia baki ala nafsih, yang mana dia ini selalu menangis akan keadaan dirinya karena merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Zut tamaren ini pakaian, dia cuma punya pakaian dua pakaian. La ya'buhu lahu mu'tadir bi izari suf, artinya selalu memakai izar yang terbuat dari suf, warida usuf, dan rida terbuat dari suf. Majhul fi ahli al-ard, penghuni bumi enggak ada yang kenal dia. Ma'rufun fi ahli sama, lakin ma'ruf menurut penghuni langit. Lau aqsama 'ala Allah la abara qismah. Kalau dia bersumpah maka akan terjadi apa yang disumpahkan. Ala wa inna tahti manqibihil aisar lum'at bayda. Di bawah ketiak kirinya ada lingkaran kecil dari bekas penyakit kulit dia yang meninggalkan warna putih. Ala wa inna idza kana yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat kata Rasulullah, qila lil ibad, akan diserukan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, udkhulul jannah, masuklah kalian semua ke dalam surga. Ketika Uwais pengen masuk, ketika Uwais pengen masuk, bilang ente jangan jalan dulu, yang lain boleh masuk surga, ente tunggu di sini ya Uwais. Ngapain dilarang masuk surga? Bukan, ente punya tugas kasih syafaat buat yang lain. Gal fasfa, arti ibaratnya ente orang pilihan. Kalau yang lain masuk surga udah biar, tapi kalau ente tunggu, ente punya tugas. Apa itu tugas ente? Memasukkan orang-orang yang tadinya dijerumuskan ke neraka dipindahkan ke dalam surga. Ada maka fasfa fa Allahu fi misli Rabi'a wa Mudhar, maka dia akan memberikan syafaat sejumlah manusia dari kabilah Bani Mudhar dan Bani Rabi'ah. Azab Bani Rabi'ah dan Bani Mudhar kabilah besar di Arab sana di zaman tersebut. Jadi intinya ente bakal memberikan syafaat bukan buat satu orang, bukan cuma 2 orang, ratusan bahkan ribuan orang masuk surga di tangan ente. Hakadha. Ya Umar ya Ali. Kemudian Nabi berkata, wahai Umar, wahai Ali, iza antum laqaitumahu fatruba minhu ayastaghfir lakuma wa yaghfirallahu lakuma. Nanti kalau kalian berdua punya kesempatan berjumpa dengan Uwais, maka minta dia membacakan istighfar buat kalian berdua, maka Allah bakal mengampuni kalian berdua. Qala famakatha yatlubanuhu 10 sinin. Itu mereka mencari Uwais ini nih, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar selama 10 tahun. Allah. La yaqdiranna alihi ila akhiril qissah, dan mereka enggak menemukan kecuali di akhir kisah nanti dia bakal berjumpa dengan Uwais al-Qarni hadal kisah ma'ruf yang waktu pergi haji itu. Di masa jabatan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Wa Alqamah bin Yazid qala intaha zuhud ila 8 min at-tabi'in. Artinya puncak zuhud itu itu diemban oleh 8 tabi'in. Artinya orang yang terkenal sifat zuhud yang luar biasa. Minhum Uwais al-Qarni, di antara 8 itu adalah Uwais bin Amir al-Qarni. Zanna ahlahu anna bihi jununan. Orang-orang nyangka kalau ini majnun. Majnun artinya orang yang enggak bisa ngurus dirinya, ini segala macam. Ada subhanallah di Hadramut ada kita dapatkan orang kayak begini ya. Ada di di kampung Khuraibeh. Kampung Khuraibeh ini tempat makamnya Syekh Abdullah Basaudan. Kita tahu Hadrah Basaudan di situ tuh kuburannya. Kemudian juga ada kuburan Syekh Ali Baras, muridnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ada juga Syekh Makhfi, artinya banyak aulia salihin di sana di Khuraibeh. Jadi walhasil ada satu orang nyangkanya ada nas yadhunnun annahu majnun. Orang nyangka ini majnun. Cuman subhanallah enggak pernah lepas masjid. Dia kalau datang ke masjid di sana, kalau di Dauan itu di Khuraibeh zaman kita waktu nginap di sana tuh, itu kampung Khuraibeh itu listrik itu hidup cuma 4 jam. Dari jam 6 maghrib sampai jam 10 malam itu listrik ada. Setelah itu lebihnya 18 jam nggak ada listrik. 18 jam nggak ada listrik.
Jadi walhasil kadang kita kan nginep di masjid waktu ditugasin dakwah di apa namanya di Quraib ya. Kurang lebih kita duduk 40 hari di sana di Masjid Syekh Abdullah Basaudan. Jadi kadang kita kalau malam kita tidur di atas, disiapin ruangan. Itu kadang kita kalau malam jam 3, jam setengah 3 bangun mau ke kamar mandi, mau minum, turun ke bawah. Ada orang yang dianggap majnun itu lagi duduk di dalam masjid lagi zikir. Orang nyangka dia dalam kehidupan sehari ada majnun. Majnun. Enggak tahu jam setengah 3 udah ada di dalam masjid. Dia orang pertama yang duduk di masjid i'tikaf di situ. Baca ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gelap, enggak kelihatan. Sampai orang nyangka jin kali. Wah, jangan-jangan ada jin dalam masjid. Enggak taunya rejal. Ismuhu Sa'id. Sampai Al-Habib Abdullah bin Umar Abdullah bin Hamid Al-Jailani, adiknya Habib Umar Jailani bilang, "Qala hadza Sa'id yazunnun nas annahu majnun falaysa bimajnun." Orang nyangka dia orang gila padahal dia bukan orang gila, dia orang saleh. Kata model kayak begini ada nih, model kayak Uwais Al-Qarni zaman kita. Wajadna, kita dapatkan zanna ahlu anna bihim majnun fa banau lahu baitan ala babid darahim. Wa kanat ta'ti alaihi sinun la yarawna lahu wajhan wa kana ta'amuhum mimma yaltaqit minan nawa. Dinyatakan ala babid darihim, dibuatkan wa banau lahu baitan, dibuatkan untuk dia rumah ala bab darihim, di depan Allah alam maksudnya gimana. Wa kanat ta'ti alaihi sinun la yarawna lahu wajhan, bertahun-tahun enggak pernah kelihatan mukanya nih, wes. Wa kana ta'amuhu mimma yaltaqit minan nawa. Makanan dia itu dari mana? Yang dipungut daripada biji korma yang habis dimakan. Sisa orang makan tuh biji-biji korma itu dikumpulin sama dia. Itu makanan dia. Wa iza amsa ba'hul iftari. Nah, kalau udah sore itu biji korma tuh dijual sama dia. Dijual biji korma emang laku-laku di sana. Buat apa? Buat makanan onta. Jadi tentu harganya murah, atas kilo paling dapatnya berapa? Dikumpulin tuh biji korma untuk dijual. Nah, itu digunakan buat dimakan buka puasa. Wa qala lahu rajul, "Kaifa asbahta?" Ada satu orang nanya kepada Uwais, "Gimana ini keadaan pagi hari ini ya Uwais?" Faqala Uwais, "Asbatu uhibbullah." Hari ini terus terang ana merasa cinta pada Allah. Wa amsaitu ahmadullah, dan kalau sore hari saya bakal bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa matas'al an hal rajulin iza asbaha dhanna annahu la yumsi wa iza amsa dhanna annahu la yusbih. Engkau bertanya tentang keadaan seseorang yang kalau di pagi hari enggak nyangka dia bakal nyampe sore hari, dan kalau sore hari dia enggak nyangka bakal hidup sampai pagi hari. Innal mauta wa dzikruhu lam yada' lil mu'min faraha. Sebab kematian itu kalau mengingat kematian enggak bikin orang senang, kalau mengingat kematian pasti sedih terus. Wa inna haqqallah fi malil muslim lam yadalahu fi malhi fidda wala dhahaba. Kalau orang sadar ini harta ini milik sebenarnya haqqullah, maka dia enggak bakal meninggalkan fidda wala dhahaba untuk dirinya, semua bakal diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa innal amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar lam yadali mu'min sadiqan. Kalau seandainya orang sadar mau berbuat amar ma'ruf nahi munkar, maka enggak mungkin kita bakal punya teman, orang bakal musuhin kita semuanya. Na'muruhum bil ma'ruf wa yastumuna 'aradana. Kita ngajak orang berbuat ma'ruf malah kita dicaci maki. Wa yajiduna 'ala dzalika awana al-fasikin, bahkan mereka punya bantuan lagi untuk bantuin mereka nyerang kita dari siapa? Orang-orang fasik. Hatta wallahi laqad ramoni bil adhaib. Kata Uwais, sampai demi Allah kadang-kadang aneh ini ditipukin dengan adhaib, dengan apa? Tulang belulang, batu dan lain-lainnya. Wa yamallahu la adaan aguma fihim bihaqqi, tapi tetap saya bakal jalankan haknya. Artinya saya enggak bakal berhenti untuk ngajak orang berbuat baik, melakukan ini dan itu, mengingat kematian, wa hakadza. Wa fi khabar Haram bin Hayyan qala khanagatni al-abarah min hubbi Uwais. Terus terang aneh ini udah jatuh, kata Haram bin Hayyan, udah saking cintanya pada Uwais tuh sampai khanagatni al-abarah. Khanagatni al-abarah itu kayak orang mau nangis ketahan, kayak kecekek lehernya. Adal abarah. Khanagatni al-abarah. Karena min hubbi Uwais. Karena cintaku pada Uwais. Wa raggani alaih. Lamma ra'aitu alaihi min hali, ketika aku melihat keadaan dia, ya Allah, hatta baki. Ada waktu melihat keadaan Uwais kayak begini, enggak dipedulikan orang, pakaiannya kayak begini, padahal dia orang yang dekat sama Allah, yang disebut sama Nabi Muhammad. Saya melihat hal ini sampai anak baki, menangis. Ya Allah,
dan dia pun menangis ketika melihat saya. Wa arafa ismi, dan dia pun mengenal saya, mengenal nama saya. Padahal ini baru pertama kali ketemu dengan Uwais. Ada diriwayatkan dia berjumpanya di Nahrul Furat atau di mana di Irak ketemu dengan Uwais ini. Dia bilang itu pertama kali saya berjumpa Uwais dan terakhir kali saya bertemu Uwais. Jadi jumpa dengan Uwais di dunia cuma sekali doang tuh di situ. Perjumpaan pertama dan terakhir. Sampai kata Haram bin Hayyan, gal ya Uwais, habis ketemuan nih waktu mau pisah ditanya, ya Uwais, kapan kita bisa ketemu lagi nih? Kata Uwais, gal naltaqi ba'dan fil akhirah. Kita ketemu lagi di akhirat. Di mana? Indah haudin Nabi. Waktu di telaganya Rasulullah, Anda bakal ketemu lagi sama ente. Dan ini cukup sampai sini ya Haram bin Hayyan, kita ketemuan, sisanya ntar di akhirat, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Waktu dia kenal nama saya, arafta ismi walam taran. Kok ente bisa kenal nama saya padahal kita belum pernah berjumpa nih. Maka dinyatakan naba'anil alimul khabir. Saya udah dikasih kabar dengan Allah bahwa nama Haram bin Hayyan. Arafat ruhi ruhak. Ruh saya kenal sama ruhnya ente. Ina kallamat nafsi nafsak. Innal mu'minin ya'rifu ba'duhum ba'da wa yatahabuna bi ruhillahi ta'ala wa illam yaltaqu. Sesungguhnya arwah muslimin itu saling mengenal satu dengan yang lainnya dan saling mengasihi satu dengan yang lainnya walaupun mereka belum pernah berjumpa sebelumnya. Kata ada ingat kisah seorang ulama di Palembang sana, adalah Habib Umar bin Ahmad bin Syahab. Habib Umar bin Ahmad bin Syahab, dia di Palembang. Di Palembang sana ngajar dakwah, masya Allah, nasalihin. Kebetulan hatinya terkait dengan Al Habib Abdurrahman Segaf Walid Bukit Duri. Ta'alluq dengan Habib Abdurrahman Segaf. Sebab salah satu muridnya Walid itu orang Palembang. Jadi kadang mundar-mandir kalau dia pengen balik ke Jakarta dari Palembang, mampir ke rumah Ustadz Umar, Al Habib Umar ini, Habib Umar pasti bilang, kirim salam ya buat Habib Abdurrahman Segaf. Berangkat nih murid. Itu waktu nyampe ketemu Habib Abdurrahman Segaf Walid, Habib Abdurrahman Segaf juga bilang, Masya Allah, kalau Habib Umar bekhair, dia sehat. Padahal belum pernah ketemuan sama sekali. Cuman menunjukkan keakraban mereka satu dengan yang lainnya. Sampai walhasil ketika Habib Umar datang ke Jakarta untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullahil Haram, di tahun dia wafat, sebab meninggalnya di Mekah. Habib Umar ini. Waktu datang ke Jakarta, yang pertama kali bilang, anterin aneh ke rumahnya Walid, Habib Abdurrahman. Itu waktu berjumpa dengan Walid, Habib Abdurrahman berdiri nyambut dia kayak orang udah kenal banget. Dan Habib Umar juga waktu melihat dia kayaknya senang banget, saling berpelukan kayak orang udah sering ketemu, artinya udah akrab banget udah. Ngobrol nyambung satu dengan yang lain padahal belum pernah ketemuan sama sekali. Kata ini contoh bahwa arwah junudun mujannadah. Bahwa arwah muslimin mereka ini junun mujannadah, artinya pernah berjumpa di alam al-arwah, udah saling kenal. Wah kata. Kemudian juga ingat kisah Al-Habib Muhammad bin Ali bin Sumaid, ada di Al-Junaid, Habib Muhammad bin Ali Al-Junaid. Salah satu guru kita juga, dia pernah cerita. Dia bilang aneh ini ta'alluq dengan Al-Habib Muhammad bin Ali bin Syahab di Kota Tarim. Abahnya Habib Abdullah bin Muhammad. Habib Muhammad ini gurunya Habib Umar, juga gurunya Habib Muhammad bin Ali Al-Junaid. Dia bilang waktu saya pernah bermimpi, ya, artinya berjumpa dengan Rasulullah, mukanya mirip Habib Muhammad bin Ali bin Syahab. Jadi walhasil udah kata saya, ini Habib Muhammad ini adalah syekh futuhnya aneh. Ini adalah syekh futuhnya aneh bakal nanti hadir maulid malam Selasa, sebab maulid ini malam Selasa di Masjid Surur. Habis itu anda mau jumpa dengan Habib Muhammad bin Ali bin Syahab, pengen minta beliau untuk menjadi syekh futuhnya. Anda mau taslim zimam pada dia. Maka waktu datang ketemu dengan Habib Muhammad bin Ali bin Syahab, kata Habib Muhammad bin Syahab, "Galia Muhammad." Habib Muhammad bin Ali bin Syahab, "Galia Muhammad. Suf syekhak mahu ana lah." Gurunya itu bukan aneh. Syekhak itu ada di Mekah. Jadi kapan ente pergi ke Mekah, ente habis tawaf, sholat di belakang makam Ibrahim, terus lihat di sebelah kanan ente yang pakai toilasan, itulah gurunya ente. Ini bukan musim haji nih, ngomongnya diterim. Bang ente kalau pergi haji, kemudian ente tawaf di Ka'bah,
sholat 2 rakaat belakang makam Ibrahim, tengok kanan katanya. Ente bakal ketemu orang pakai tailasan, pakai kerudung begini. Nah, itu Syekh. Kalau marhaba Habib. Akhirnya kesempatan pergi haji, dia tawaf di Ka'bah, sholat di belakang makam Ibrahim. Dia ingat omongan Habib Muhammad bin Ali bin Sahab. Tengok kanan. Ternyata betul ada orang pakai tailasan, pakai kerudung di situ. Disamperin, ternyata Syekh Amin Qutbi, min kibaris salihin. Waktu ketemu Syekh Amin Qutbi nengok ke Habib Muhammad bin Al-Junaid, gal na'am gabil nal hawalah. Iya. Anu diterima dari guru ente kemari katanya. Siap, ane siap jadi gurunya ente. Enggak pakai ngomong. Arti tahu dari mana? Hadza suf alam al-arwah. Seperti yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni, nabba'anil alimul khabir. Hakadha. Galau kana Uwais radhiyallahu idza amsa yaqul hadhihi lailatul ruku'. Sidina Uwais kalau sore hari bilang ini malamnya ruku', fayarka hatta yusbih. Maka dia ruku' sampai pagi. Wa idza asbaha yaqul hadhihi lailatul sujud. Kalau di pagi harinya besok dia bilang ini malamnya sujud, maka di malamnya yasjud hatta yusbih. Maka sujud enggak bangun-bangun sampai pagi. Sampai dekat subuh. Wa kana idza amsa, kalau sore itasrak bima fi baiti. Lihat. Dia kalau udah sore hari itu sedekah. Apa yang dia punya di rumahnya dikeluarin sedekahin. Suma yaqul Allahumma mata ju'an fala tu'akhidni bihi. Ya Allah, kalau seandainya nanti ada orang meninggal gara-gara kelaparan, tolong jangan salahkan saya. Saya udah jalanin nih haknya. Padahal apa yang disedekahin, dia pun juga lapar. Cuman dia khawatir, kenapa dia sedekah, paksain sedekah, sebab khawatir kalau ada orang meninggal gara-gara kelaparan, maka dia bakal dituntut di hadapan Allah. Fala tu'akhid, jangan tuntut saya ya Allah. Wa qala wa man mata ariyan fala tu'akhidni bihi. Kalau ada orang meninggal dalam keadaan karena tidak memiliki pakaian, kedinginan sampai meninggal dunia, tolong jangan tuntut saya nanti di akhirat. Wa qala lahu rajul sini. Maka ada satu orang nanya kepada Uwais, "Gal ya Uwais, tolong dong kasih wasiat buat saya, gal firla ila rabbik." Ayo pergi ke Tuhanmu. Hari kembali kepada Allah, lakukan ibadah. Kalau saya melakukan itu famin ainal ma'ash. Terus dari mana saya bisa menghidupi diri saya kalau habiskan waktu untuk Allah Subhanahu wa taala 24 jam, terus yang bisa menghidupi saya bagaimana? Bagala ya Allah, ibarikal ente nih. Di qulubin yukhalitu hasyat. Hati masih dipenuhi keraguan sama Allah, at-tafir ilallah bidinik wa tattahimuhu fi rizqik. Ente kembali kepada Allah dengan agama tapi masih curiga, artinya masih ragu akan rezeki yang Allah berikan kepada engkau. Ada artinya kalau kita yakin hadza maqam tawakal, kalau kita belum bisa kayak begini nih. Hadza maqam tawakal, khalas tingkat tinggi. Udah yakin sama Allah. Sampai pernah ada satu orang musafir tinggal di masjid. Karena dia nggak punya rumah dan nggak punya harta, udah tinggal di masjid. Untuk istirahat di masjid. Imam masjid yang menjadi imam ratib di situ bingung, nih orang kok nggak pindah-pindah di masjid terus mau sampai kapan? Udah gitu dia kerjaannya cuma 24 jam di masjid. Cuman sholat, baca Quran, tidur, istirahat, bangun, sholat lagi. Kapan keluarnya nih? Kapan cari nafkahnya ini orang? Sampai setelah 1 minggu, imam ini datang menghampiri dia. Dipanggil, dia bilang, ente min, dari mana? Ente ini siapa? Dari mana? Dia bilang, anda fulan, dari sini, arti musafir. Taib. Ente udah berapa lama di sini? Dia bilang, alhamdulillah, ente tinggal di sini udah 1 minggu. Taib. Ente ini 1 minggu di masjid, anda lihat gak kerja-kerja ente, cuma dalam masjid. Dia bilang, iya alhamdulillah, ya rezeki ada aja dari Allah. Lah, makannya ente gimana? Kok bisa bertahan 1 minggu? Ente makan gimana? Ya imam, khalas Allah yang atur rezekinya, ente gak usah pusing katanya. Allah yang nyatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah yang bakal jamin rezeki. Naam, ya saya tahu rezeki semua dari Allah. Cuman dari siapa ente? Kok bisa hidup sampai seminggu? Siapa yang ngasih ente makan? Dia bilang, ya imam Allah tahu Allah, cuman melalui siapa? Kata imam. Katanya ada tetangga masjid Yahudi non muslim, dia ngirimin makanan buat saya tiap hari selama 1 minggu. Oh kalau begitu wajar ente bisa bertahan 1 minggu. Dengar kayak gini bilang astagfirullah ya imam, kayaknya selama 1 minggu anak sholat di belakang ini bisa anak kodok semuanya. Loh kenapa? Sebab anak sholat di belakang orang yang ragu sama Allah.
Ketika Anda bilang Allah yang ngasih rezeki, ente kayak masih belum terima. Tapi pas Anda bilang Yahudi ngasih Anda rezeki, ente terima. Berarti ente ini masih ada keraguan sama Allah. Berarti mulai saat ini Anda mesti mengkodok sholat selama 1 minggu di belakang ente. Tuh lihat. Kalau kita kadang-kadang masih kayak gini. Makanya artinya ente pengen dekat sama Allah tapi masih ragu, masih curiga. Ini rezeki dikirim gak sama Allah. Wa kana yaltaqitul kisr minal mazabil. Itu dia kadang mungutin roti. Al-kisir itu roti yang udah hancur, yang udah bekas, yang udah patah tuh. Sebab roti di sana kan keras, jadi yang udah patah dari mazabil, dari tempat sampah. Fayugsilaha, dibasuh, dibersihin, wa ya'kul ba'daha, maka dimakan sebagian, sebagiannya disedekahin. Allah. Ya, sampai segitunya dia. Kata lahuna insyaallah. Pesan daripada masih berlanjut lagi tentang kisah Uwais bin Amir Al-Qarni yang menunjukkan min kibaris salihin, orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Mengenai kadang-kadang tuh banyak kita dengar kisah dan kita kadang artinya kejadian gitu, artinya benar-benar ngerasain gitu. Jadi banyak para ulama, para aulia itu mereka memang nggak pernah ketemu gitu. Tapi seolah-olah mereka tuh udah saling ngobrol gitu kan. Iya. Nah, apakah hal semacam itu mereka peroleh karena mujahadah, sungguhan dan ibadah, atau karena misalkan ngamalin amalan tertentu, doa tertentu gitu. Artinya kita dapetin banyak ya kiai, ya istilahnya orang-orang pintar dan sebagainya gitu. Nah, ini sering terjadi dan kadang-kadang kan ada juga yang mengecoh orang-orang awam gitu. Kadang kan kasar lah, ada kasar visi maknawi gitu kan. Nah, yang terjadi kayak begini satu pertanyaan itu mereka memperoleh apakah dengan sendirinya atau dengan amalan-amalan tertentu. Misalnya ada yang mungkin puasa atau apa, bersihkan. Yang kedua, bagi orang awam kan perlu ya kehati-hatian ya agar tidak terkecoh hanya dengan kasar-kasapan gitu maksudnya. Nah, itu gimana Habib? Maksudnya pandangan gitu dan arahan gitu untuk orang-orang gitu. Al-karamah atau maqam kewalian itu dijelaskan oleh ulama didapatkan dari dua hal, imma kasbi wa imma wahbi. Kalau kasbi dengan mujahadah dengan ibadah, dengan taat segala macam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Artinya Allah bakal berikan dia dengan kasab. Ada juga dengan wahbi, dengan anugerah. Sebagaimana dinyatakan di dalam riwayat bahwasanya innallaha la yakhtaru waliyan jahilan wa in ikhtarahu la'allamah. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memilih seorang wali yang bodoh. Tapi kalau dipilih juga sama Allah bakal diajarkan ilmu sama Allah. Akan dikasih wahbi atau ilmu laduni. Dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya imma dengan kasbi wa imma dengan wahbi. Cuman kalau kita ngerasa belum nyampe wahbi, belum dapat wahbi, ya udah kasbi. Kasbi, jangan nungguin wahab. Kapan datangnya wahbi dari Allah? Jangan. Artinya berusaha nanti bakal datang wahbi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun bahaya kalau orang-orang yang mengaku-ngaku dirinya wali, mengaku dirinya adalah orang soleh, itu ancamannya berat. Itu dinyatakan manidda'a waliyan walaysa min ahlih la yamut illa bisu'il khatimah kama qala yani. Barang siapa yang mengaku-ngaku dirinya adalah seorang yang soleh, seorang yang wali, orang yang dekat sama Allah, padahal dia jauh dari itu, maka orang tersebut gak bakal meninggal melainkan dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, jadi intinya dan kalau kita tahu ya Habab, para solihin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu mereka nggak pernah mengumbar atau menunjukkan kepada masyarakat kalau dia adalah orang, paling orang-orang tertentu. Dia nggak pernah cerita saya begini, saya begitulah. Ada sifatnya aulia, itu dinyatakan sifat mereka itu pemalu. Bahkan lebih pemalu dari seorang perawan dalam rumahnya. Ibaratnya nih hadirin, kalau dulu sih perawannya ya. Kalau sekarang Allahu a'lam. Kalau dulu tuh malu bukan main.
Itu sampai di Hadramut itu kalau acara-acara pernikahan itu yang hadir cuma orang yang udah nikah. Perawan tuh nggak ada yang hadir, nggak ada yang hadir karena malu, Jadi mereka udah di rumah. Kalau zaman sekarang kan kagak. Kalau acara kawinan yang diajak semuanya dibawa ya satu keluarga. Jadi mereka tuh memiliki sifat malu sampai seperti ini, lebih malu dibandingkan perawan di rumahnya. Nah, kata. Jadi mereka nggak bakal ngumbar. Jadi kalau orang yang sering mengumbar saya begini, saya begitu, Allahu a'lam. Ya, tugas kita husnudzon. Cuman intinya kita tahu ciri-ciri aulia salihin nggak seperti itu. Illa kecuali dalam beberapa hal. Artinya seperti kalau mereka itu tahadusan bin ni'mah dan mendapatkan izin dari Allah. Ya. Jadi makanya pernah Habib Abdul Ghadir bin Ahmad Segaf kalau nggak salah pernah nyampaikan tuh, dia bilang para aulia kenapa sih kadang kok mereka nyebutin saya melakukan ini melakukan itu, walaupun nggak sering. Apakah ini bentuk takabur? Lah, bukan takabur. Itu karena dua hal tadi, karena izin dan juga tahadusan bin ni'mah. Tahadusan bin ni'mah. Akhirnya, jelas insyaallah. Ah. Ada keterangan la ya'riful wali ila wali. Kemudian kita mengungkapkan bahwasanya kita menggemborkan dia wali. Bagaimana dengan kitanya gitu? Kita menggemborkan oh ini wali bahasanya. Artinya dari siapa kewalian mereka itu kan harus diketahui dengan orang wali. Iya. Itu bagaimana? Bagaimana dengan kitanya gitu? Menggemborkan oh ini wali bahasanya. Iya. Anda pernah nanya hal ini ke Habib Kazim Segaf tentang pertanyaan ini. Jadi ada satu orang dikenal diakui hadza wali. Disebutkan beliau bilang zakar fil kitab, Anda lupa nama kitabnya, dan disebutkan satu pengarang minas salihin, dia bilang al wali itu seorang wali yang sesungguhnya itu kalau memiliki 3 syarat, dia bilang. Syarat pertama zuhurul karomah, ya, nampak karomahnya. Yang kedua adalah rajul mustaqim, ya, sahib istiqamah dalam hal yang baik. Yang ketiga diakui oleh ulama atau diakui oleh para aulia sezaman sama dia. Yang ngakuin bukan kita, tapi aulia sezaman bilang, nih wali nih, ini orang soleh. Kalah. Kita tinggal ngikut doang. Tapi kalau kita nih wali, kita siapa? Itu cuma husnudzonnya kita. Cuman apakah benar dia wali atau bukan? Nah, kalau terpenuhi 3 syarat ini baru dia termasuk wali min auliyaillah. Jelas insyaallah. Ada lagi? Cukup ya? Ya. Ada hadis Nabi ya tentang ibadah qaumi. Itu kalau kita lihat berarti Nabi sudah digambarkannya ya, muka Nabinya. Nah, perbedaan dengan Faisal Qawi dengan Haidar Ali dan Umar bin Khattab itu kalau usia dekat tapi jauh. Siapa ini? Sama Qawi, tuan apa? Gini. Jadi kalau Sayyidina Umar bin Khattab perbedaan usianya dengan Rasulullah itu 10 tahun. 10 tahun. Kemudian Sayyidina Ali itu perbedaan usianya sekitar mungkin 20 tahun mungkin atau berapa lah gitu, 25 tahun gitu. Usia apa namanya? Sebab Nabi waktu diangkat menjadi Rasul, usia Sayyidina Ali kala itu belum ada 10 tahun. Artinya 30 tahun kurang lebih. Perbedaan jarak antara usia Nabi Muhammad dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Adapun dengan siapa namanya Uwais Al-Qarni, wallahu a'lam, ada enggak disebutkan ya lahir tanggal berapa tahun berapa itu. Tapi intinya hadza Uwais Al-Qarni ya mungkin sebaya, sebab dia pun sebenarnya bisa jumpa sama Rasulullah. Bisa jumpa. Paling enggak waktu itu masih muda, mungkin seumuran Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sebab wafatnya Uwais Al-Qarni di masa Sayyidina Ali. Waktu perang Jamal tuh dia berada di barisan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Uwais bin Amr Al-Qarni. Ya, insyaallah. Cukup ya? Amin.
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جهة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي اسمع فضلا وجودا ذلك سالمنا المصطفى رسولنا الله بكل سور صلى وسلم ربي عليه عهد الحبيب وآله وصحبه إذا كالقاسس به والحمد لله بالبث والتنادي. Besok